Pemain kunci timnas gemparkan Asia. Timnas lolos 16 besar tanpa repot melawan Jepang. Skuad Garuda kantongi kelemahan Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bintang timnas Indonesia masuk starting 11 pemain terbaik di Piala Asia 2023. Bek timnas Indonesia Justin Hapner tampil mantap saat menghadapi Vietnam. Dia pun masuk starting 11 matchday 2 Piala Asia 2023. Hapner kembali menjadi starter saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam di laga kedua grup D. Dia dipasang sebagai bek tengah dalam formasi 3-5-2 bersama Sandi Walsh dan Jordi Amat. Hapner di laga itu berhasil mengawal pertahanan timnas Indonesia dengan baik. Vietnam cuma bisa melepaskan 3 attempts on target dari total 11. Indonesia membuat 16 attempts dengan 5 mengarah ke gawang. Salah satu berujung gol penalti Asnawi Mangpalam pada menit ke-42. Hapner hingga akhir laga mampu mengawal pertahanan Indonesia sehingga gawang Hernando Ari tidak kebobolan dan menang 1-0. Kemenangan itu menjaga peluang timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Baik itu sebagai runner-up grup maupun peringkat ketiga terbaik. Atas performanya itu, Hapner masuk dalam susunan tim terbaik matchday kedua Piala Asia 2023. Hapner disandingkan dengan bek Oman Ahmed Al-Khamisi di posisi bek tengah. Dua bek sayap yang mengampit adalah Milad Mohammadi dan Saud Abdullah Maid. Pada posisi kiper adalah Khalid Elsa asal Uni Emirat Arab. 4 gelandang adalah Ali Madan Bahrain, Muhammad Kano Arab Saudi, Abos Bek Kavaluyev Uzbekistan dan Akram Alip Qatar. Duet lini serang adalah Ayman Hussein dari Irak dan Yasan Al-Naimat Yordania. Dari 11 pemain itu, cuma Hapner dan Failuyaev yang tergolong pemain muda karena sama-sama berusia 20 tahun. Justin Hapner yakin timnas Indonesia lolos sebelum tanding melawan Jepang. Timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang di matchday ketiga grup D Piala Asia 2023. Justin Hapner berharap Indonesia bisa lolos sebelum bertanding. Kedua tim sama-sama punya 3 angka dan butuh tambahan poin untuk melaju ke babak 16 besar. Selain bisa lolos langsung jika mampu mengatasi Jepang, skuad Garuda juga berpeluang lolos lewat jalur posisi ketiga terbaik. Peluang itu semakin besar setelah Cina selaku penghuni posisi 3 di grup A cuma punya 2 poin. Indonesia bisa menyegel tiket ke 16 besar jika Suriah versus India bermain imbang. Hal itu bakal membuat menempatan Suriah di posisi ketiga grup B dengan 2 angka. Artinya, 2 tim sudah ada yang poinnya di bawah Indonesia. Pasukan Sintayong pun bisa menyegel tiket 16 besar sebelum pertandingan melawan Jepang. Kami perlu fokus dengan diri sendiri untuk besok. Kami juga harus mendapat hasil melawan Jepang. Tentu kami juga menargetkan lolos ke babak selanjutnya. Saya harap kami bisa lolos sebelum bertanding melawan Jepang, kata Justin Hapner. Mulai panik, Jepang perlihatkan perilaku tak wajar jelang jumpa timnas Indonesia. Jepang dalam tekanan besar jelang menghadapi timnas Indonesia pada matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023. Jepang yang berstatus unggulan dikejutkan oleh Irak di Piala Asia. Irak berhasil mencuri kemenangan sehingga memupus impian Samurai Biru menjuarai grup D. Irak kukuh dengan torehan 6 poin berkat 2 kemenangan atas Jepang dan timnas Indonesia di puncak klasemen sementara grup D. Skuad Jesus Casas itu unggul 3 angka dari Jepang dan timnas Indonesia, yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga berkat kemenangan atas Vietnam. Kekalahan dari Irak membuat Jepang wajib menang melawan timnas Indonesia untuk menyegel tiket 16 besar. Jepang pun melakukan berbagai persiapan dengan maksimal demi menjaga ambisi juara Piala Asia 2023. Keseriusan Jepang terlihat ketika menjalani sesi latihan di Doha, Qatar. Media asal Jepang, Geki Saka, melaporkan tim Samurai Biru sampai memperlihatkan perilaku yang tidak wajar. Jepang biasanya memberikan waktu kepada awak media untuk meliput kegiatan tim di 15 menit pertama periode latihan. Namun situasinya sebaliknya terjadi. Wataru Endo dan kawan-kawan langsung menjalani sesi latihan tertutup. Awak media tidak diperkenankan melihat kegiatan tim walau di 15 menit pertama. Geki Saka menilai Jepang ingin fokus mempersiapkan taktik melawan timnas Indonesia. Mereka tidak ingin kembali mengalami hasil negatif. Nihilnya publikasi yang diterapkan Jepang jelang melawan timnas Indonesia memiliki perbedaan mencolok ketika dibandingkan sebelum melawan Vietnam dan Irak.
Geki Saka menceritakan awak media bebas mengambil gambar dan meliput jalannya persiapan Jepang menjelang jumpa Vietnam dan Irak. Lebih lanjut, Geki Saka menyadari Jepang dalam tekanan besar karena dituntut untuk meraih kemenangan melawan timnas Indonesia. Andai mengalami kekalahan, Jepang masih bisa lolos lewat skema peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023. Gemparkan Asia, AFC soroti kehebatan Hernando Ari di Piala Asia. Penampilan gemilang Hernando Ari dalam laga Vietnam versus Indonesia di ajang Piala Asia 2023 masuk dalam sorotan AFC terkait matchday kedua. Timnas Indonesia sukses memetik 3 poin dalam laga melawan Vietnam. Selain gol tunggal yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam, salah satu pemain yang tampil menonjol dalam laga tersebut adalah penjaga gawang Hernando Ari. Hernando berperan penting menggagalkan sejumlah peluang emas Vietnam. Salah satu yang paling ikonik adalah saat ia membendung tembakan Pham Tuan Hai dengan satu tangan saja. Selain penyelamatan itu, Hernando Ari juga tampil sigap selama 90 menit memberi rasa aman di lini belakang. Penampilan impresif Hernando Ari membuat terpilihnya jadi salah satu pemain yang disorot AFC setelah matchday kedua berakhir. Sorotan menyinari barisan bintang muda kami dari laga matchday kedua, tulis keterangan AFC. Kabar baik untuk timnas Indonesia, skuad Garuda sudah kantongi kelemahan Jepang. Pertandingan ini penting bagi kedua tim untuk mendapatkan tiket menuju babak 16 besar. Indonesia dan Jepang sama-sama memiliki 3 poin dan menempati posisi kedua dan ketiga klasemen. Sejatinya di atas kertas Jepang lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Selain ranking FIFA, komposisi pemain yang lebih menguntungkan Jepang. Namun bukan berarti timnas Indonesia tidak punya peluang, dan Jepang bukan tidak punya kelemahan. Salah satu yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia ketika menghadapi Jepang adalah posisi kiper yang minim pengalaman. Pada laga sebelumnya, timnas Jepang memiliki masalah serius di lini pertahanan. Jepang kebobolan 4 gol dari 2 laga, masing-masing 2 gol disarankan Vietnam dan Irak. Posisi kiper Jepang kini diisi oleh Zion Suyuki. Dia menjadi pilihan di 2 laga tersebut dan tidak bisa memberikan rasa aman di lini belakang. Ia malah membuat blunder yang memudahkan lawan menjebol gawang Jepang. Zion Suzuki baru saja 6 kali tampil membela Jepang. Dengan 2 performa buruk, kondisi psikologi Zion Suzuki tentu terganggu. Jepang juga sulit mengatasi masalah ini sebab Daya Maekawa dan Taishi Brandon Mozawa yang juga berposisi sebagai kiper juga sama-sama masih hijau. Saingan timnas Indonesia di peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 berkurang 1. Timnas Indonesia diuntungkan dari laga terakhir grup A Piala Asia 2023. Hasil pertandingan membuat saingan skuad Garuda di peringkat 3 terbaik berkurang 1. Sebagai informasi, timnas Indonesia saat ini berada di urutan ketiga fase grup dengan koleksi 3 poin dan selisih gol -1. Untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, anak asuh Sintayong harus menjadi 4 tim teratas dari 6 negara di peringkat ketiga terbaik. Kini pesaing timnas Indonesia berkurang 1, hal itu karena Qatar berhasil mengalahkan Cina di laga terakhir fase grup. Sedangkan pertandingan lain Tajikistan juga menang atas Lebanon dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Qatar memimpin klasemen dengan koleksi 9 poin, sementara Tajikistan di runner-up meraih 4 poin. Adapun Cina berada di peringkat ketiga, namun mereka dipastikan tidak akan bisa menggeser timnas Indonesia. Pasalnya koleksi poin Cina hanya 2, sedangkan timnas Indonesia kini sudah mengoleksi 3 poin. Untuk memastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebelum bertanding lawan Jepang, maka skuad asuhan Sintayong wajib berharap agar laga Suriah versus India dan Palestina versus Hong Kong berakhir imbang. Timnas Indonesia sendiri bakal menghadapi laga penentuan melawan Jepang yang dijadwalkan pada Rabu 24 Januari 2024. Marcelino Ferdinand, talenta muda yang paling bersinar di Piala Asia 2023. Marcelino Ferdinand menunjukkan performa bagus bersama timnas Indonesia dalam 2 matchday Piala Asia 2023. Pemain 19 tahun itu mencuri panggung di Qatar. Dalam 2 pertandingan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Marcelino selalu bermain penuh. Pada pertandingan pertama, Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Dalam laga di Ahmad bin Ali Stadium pada 15 Januari 2023, Marcelino menjadi pencetak gol balasan Indonesia ke gawang Irak. Pada pertandingan kedua Indonesia saat melawan Vietnam, Marcelino kembali tampil penuh. Indonesia memetik kemenangan atas Golden Star Warrior berkat gol penalti Asnawi Mangkualam.
Opta mencatat Marcelino menjadi pemain Indonesia dengan jumlah tembakan paling banyak di Piala Asia 2023. Dia sudah membukukan 5 tembakan ke gawang lawan, 1 tembakan mencapai sasaran. Marcelino juga sudah menciptakan 1 peluang dalam 2 laga. Dia mencatatkan 59 umpan dengan akurasi 80%. Saat menggalang pertahanan, Marcelino mampu melepaskan 7 tackle sukses, 3 kali intercept dan bisa merebut bola 10 kali. Soal melewati lawan, Marcelino Ferdinand adalah jagonya dan mencoba melewati lawan 9 kali dengan catatan tingkat kesuksesan 55%. Saat ini tak ada talenta yang bersinar di merah putih selain Marcelino Ferdinand, kata ESPN. Jepang lemah bola atas, lemparan Arhan bisa jadi senjata mematikan timnas Indonesia. Jepang dan Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dan ketiga grup D dengan poin yang sama yaitu 3 angka. Tim Samurai Biru jelas lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan di laga ini. Pasalnya mereka merupakan unggulan utama di Piala Asia 2023. Ranking FIFA Jepang dan Indonesia juga terpaut begitu jauh. Jepang di posisi ke-17 sementara Indonesia menempati peringkat 142. Meski begitu, Jepang bukannya tanpa kelemahan yang bisa dieksploitasi Indonesia. Vietnam dan Irak sudah membuktikan bahwa Jepang tak sepenuhnya superior. 2 bek tengah Jepang, Ko Itakura dan Shogo Taniguchi kerap kali kecolongan dalam duel udara. Itakura 3 kali kalah duel udara dari 9 duel yang dilakukan. Sementara Taniguchi 2 kali kalah duel dari 5 duel yang dijalani di laga melawan Irak. Selain itu, kiper Jepang Shion Suzuki tak cukup baik memotong umpan silang. Ia hanya sekali bisa memotong umpan silang di 2 laga awal Jepang di fase grup. Kelemahan Jepang ini tentu harus bisa dimanfaatkan Indonesia. Situasi bola mati bisa dimanfaatkan untuk memaksakan Jepang duel udara. Para bek Indonesia dengan fisik cukup baik bisa maju membantu serangan dalam situasi ini. Lemparan jauh Pratama Arhan juga bisa jadi senjata mematikan. Lemparan Arhan tentu bakal menyulitkan bagi bek Jepang yang tak terlalu baik dalam duel atas, serta Suzuki yang tak cakap mengamankan bola silang. Sekian berita Timnas hari ini pecinta bola. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan berita Timnas dari Garuda Soccer selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.